yang sedang melakukan perjalanan, ternyata ia merasakan begitu beratnya perjalanan yang ia tempuh, sehingga ia merasakan begitu hausnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Poin yang selanjutnya, poin yang kelima, ala man yajib, kepada siapa puasa diwajibkan? Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaumu 'alal muslimi al-aqili al-balighi as-sahihi al-muqimi. Wajib takunul mar'a tahiratan minal haidhi wan nifasi. Para ulama telah sepakat bahwa puasa wajib atas seorang muslim yang berakal, baligh, sehat dan bermukim, dan bagi seorang wanita hendaklah ia suci dari haid dan nifas. Adapun tentang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan belum balik, maka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufiyal qalamu an thalathah, 'anil majnuni hatta yafiq, wa 'anin naimi hatta yastayqib, wa 'anis shami hatta yahtalim. Telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih. Dengan demikian, dari hadis Rasulullah SAW ini kita mengetahui bahwa anak-anak mereka belum berkewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan. Namun tidak mengapa bagi orang tuanya memerintahkan mereka untuk latihan menunaikan puasa Ramadan, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW, di mana ketika mereka memiliki anak-anak yang belum mencapai usia balik, para sahabat Rasul melatih anak-anak mereka untuk menunaikan puasa Ramadan. Ketika anak-anak merengek, menangis, minta makan, maka para sahabat memberikan mainan kepada mereka. Dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa orang yang gila mereka tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Sedangkan tentang tidak wajibnya berpuasa atas orang yang sakit dan musafir, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia tidak menunaikan puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Poin selanjutnya, poin yang ke-6, wa ayyuhuma afdal al-fitru amis saumu. Mana yang lebih utama bagi mereka, berbuka atau puasa? Jika orang yang sakit dan musafir tidak mendapatkan kesulitan dalam berpuasa, maka berpuasa lebih utama. Sedangkan jika mereka menemukan kesulitan dalam berpuasa, maka
tidak berpuasa lebih utama. Ada dua kondisi yang seyogyanya diperhatikan bagi orang yang sakit dan bagi musafir. Kondisi yang pertama adalah ketika seorang sakit. Sakitnya ringan, sakitnya tidak melelahkan, tidak memberatkan, maka yang paling utama bagi dirinya adalah menunaikan ibadah puasa. Begitu pula orang yang sedang melakukan perjalanan, namun perjalanan tersebut terasa ringan baginya, tidak memberatkan, tidak melelahkan, maka yang paling utama bagi dirinya adalah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Keadaan yang kedua atau kondisi yang kedua, adapun jika orang yang sakit terasa berat untuk menunaikan puasa Ramadan, badannya menjadi lemah, ia merasakan kepala yang sangat pusing, atau ia merasa nyeri pada anggota-anggota badannya, atau keluhan-keluhan yang lain, maka tentunya ia lebih utama untuk tidak menunaikan puasa. Begitu pula bagi para musafir yang sedang melakukan perjalanan, ternyata ia merasakan begitu beratnya perjalanan yang ia tempuh, sehingga ia merasakan begitu hausnya, ia merasakan kondisi fisiknya lemah, dan ia tak tahan menanggung beban melakukan puasa Ramadan, maka yang utama bagi dirinya adalah tidak menunaikan puasa Ramadan. Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bulan Ramadan. Faminna as-saimu wa minnal muftiru. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak menunaikan ibadah puasa. Mereka yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, begitu pula sebaliknya, yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Mereka berpandangan bagi orang yang memiliki kekuatan, berpuasa untuknya lebih baik. Dan bagi orang yang merasa lemah, maka tidak berpuasa adalah lebih baik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Adapun tentang tidak wajibnya berpuasa atas wanita yang sedang haid dan nifas, maka berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah mereka para wanita jika sedang haid mereka tidak sholat dan tidak berpuasa? Itulah kekurangan mereka dari sisi agama. Hadis riwayat Bukhari. Jika wanita yang haid dan nifas tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah, karena salah satu syarat puasa adalah suci dari haid dan nifas, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengalami haid. Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.